Baik, perkenalkan nama saya Iko Mahyuda Mulyawan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang project UAS dari forensik video. Jadi kami mengangkat tema forensik video. Di sini saya akan menjelaskan demo serta codingannya ya, kalian. Nah, untuk demonya sebelum kita menuju demo, eh, angka baiknya kita menginstal library terlebih dahulu karena demonya nanti akan menggunakan library yang pertama dari link yang saya berikan ya. Nah, ini ada video. Nah, ini yang di asli ada edit dan ini adalah exif tool. Jadi saya menggunakan library exif tool. Jadi di sini extract aja, kanan extract here. Nah, di sini kan ada nih exif tool. Nah, jadi di sini ingat untuk apa namanya? Mengcopy alamatnya di mana exif toolnya berada. Nah, saya sudah menempatkannya di coba. Ini ya, dicoba, coba exif.exe kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya masih error, ada importan apa namanya import library juga. Nah, di pip install di bagian sini, bagian anacondanya. Jadi saya menggunakan anaconda spider ya. Nah, di sini di terminal sini ketikkan saja pip install kayak gitu atau pip reinstall gitu. Pip install misalnya apa namanya and detect. Nah, juga karena saya sudah menginstal jadi saya nggak usah menginstalnya lagi. Nah, saya langsung mendemokan sistemnya ya. Nah, di sini sistemnya ini menampilkan data dan juga frame yang berupa video asli ataupun palsu. Nah, di sini kan saya masih import yang edit ya. Sekarang kita coba yang asli ya. Coba import yang asli. Kemudian di sini juga filenya klik. Kemudian sip. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini masih menunggu ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Nah, ini masih proses nih, proses frame-nya. Nah, ini dia. Ini adalah metadata dari yang asli. Ini ya, ada exif tool version-nya. Yang ini dia dipakai. Kemudian file name-nya, directory-nya. Kemudian di sini ada modified ya. Saya kasih sedikit. Nah, seperti itu. Modified. Nah, di sini ada tanggal tanggal 4. Ini aksesnya tanggal 6 seperti itu. Jadi di sini digunakan untuk forensik video ya. Ini detail dari semua video yang asli. Nah, ini ada frame-nya. Ini kan ada frame 0, ada VPS 15 gitu. Ada di frame 238, VPS-nya 15 0 sekian ya, sama VPS-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang edit? Kalau yang edit ya, coba yang sudah diedit. Nah, video yang sudah diedit itu akan berbeda dia, baik dari metadatanya maupun frame-nya. Nah, dilihat dari metadatanya, nah ini dieditnya apa namanya modifnya sama nih ya, masih sama. Kemudian di bagian sini ya, di bagian frame-nya ya, untuk membedakannya ini ada di frame 0. Nah, itu base-nya udah 15 dan frame-nya 185. Jadi di sini dia menyeken sebuah frame yang 0 dan 185 untuk yang palsu. Dan VPS-nya ini 15, cuma yang 0 yang 0,00 tuh nggak ada kayak gitu. Kalau yang di asli kan 15,0 sekian kayak gitu ya. Kalau frame-nya ini masih 0 tapi yang di sini 238 ya, dari 0 sampai dengan 238. Kalau di sini diambilnya 0 sampai dengan 185 gitu. Nah, itu cara membedakan mana video yang asli dan mana video yang palsu untuk forensik video ya. Jadi detailnya sudah ada di sini. Nah, kemudian untuk kodenya sebenarnya sederhana, di mana kita pertama mengimport-importkan library terlebih dahulu. Ada subproses. Nah, ini sebenarnya subproses ini udah ada ya nya. Bentar. Nah, baru 4 menit ya. Kemudian di sini kita menginputkan file ya, file videonya yang mau yang edit maupun yang asli kayak gitu. Kemudian kita menginputkan library-nya lagi, yaitu exif tool exe.
untuk metadatanya. Kemudian kita melakukan proses dari pengambilan metadata ya. Pengambilan metadata exe-nya ini dan filenya ini. Ya. Dia diproses menggunakan subproses pip dengan subproses stdout ya. Nah, stdout ini apa? Stdout ini ya yang subproses pip-nya ini. Nah, stdout ini yang akan mengeluarkan semua metadata yang ini ya. Detail-detailnya ya, yang tentu saja akan berbeda ya. Kemudian ini untuk universe Newland ini sebenarnya saya gunakan supaya lebih rapi aja ya, untuk supaya ke enter dia lebih rapi sedikit kayak gitu ya. Kemudian ini adalah tempat untuk print std out-nya, menampilkan semua ini. Kemudian nah ini saya jelaskan sedikit mengenai scan detect. Nah, untuk scan detect ya, sebenarnya ini import library-nya kan saya sudah jelaskan di bagian sini ya, untuk import library-nya di terminal ya, pip install scan detect kayak gitu aja. Kemudian di bagian sini, bagian codingannya, kita importkan video manager sama scan manager, nanti digunakan untuk digunakan untuk menangkap frame dan juga VPS yang ada pada video kayak gitu. Kemudian kita juga mengimport konten detektor ya. Nah, ini digunakan untuk membantu berapa frame yang akan jarak frame-nya itu berapa yang akan didetek kayak gitu. Kemudian saya membuat fungsi ya. Kami membuat fungsi di mana videonya video pad ini adalah importnya, fungsi ini adalah nilainya ya, ada video pad nanti akan dipanggil. Kemudian kita men-threshold menjadi 3.0. Nah, jadi 3.0 ini kenapa di threshold? Supaya lebih mudah untuk mendapatkan frame-nya. Kemudian kita membuat sebuah variabel, ada video manager, scan manager, dan ini ya ada dua ya, ada dua. Kemudian di sini ada di dalam video manager itu menampung pad video padnya atau lokasi videonya ya. Jadi manajemen videonya kayak gitu. Kemudian ada scan. Nah, jadi di sini fungsinya yaitu mengaktifkan scan manager dari yang akan digunakan untuk menyekan video padnya ini ya. Nah, kemudian terdapat sebuah code scan manager add detector. Nah, jadi kita membuat sebuah detektornya ya, buat detektornya di mana letak thresholdnya. Nah, kemudian di sini ada konten detektor ya, sesuai dengan importnya. Konten detektor yang didetek itu threshold yang sudah di threshold ya, tadi video pad yang sudah di threshold. Kemudian setelah itu kita membuat video manager, dia digunakan scale-nya itu di down, set scale down faktor. Nah, kemudian untuk baru untuk prosesnya itu baru kita menggunakan video manager start ya. Jadi di start lebih dahulu, kemudian baru scan manajernya untuk mendetek sesuai dengan thresholdnya ya, detect frame-nya. Oke. Kemudian mereturn hasil deteknya, itu yang ini di bagian ini, frame-nya ini. Nah, itu. Kemudian untuk terakhir di sini kita hanya memanggil fungsinya, yaitu mengimportkan videonya ya, edit.mp4 itu misalnya. Kemudian ada print scan. Oke, segitu penjelasan codingnya, kemudian demonya juga sudah. Diharapkan untuk sistem ini digunakan dengan baik untuk menganalisis video sebagai salah satu proses forensik video gitu, dan menggunakan Python. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih.